warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjadi pengamat pada proses kucing yang akan dilakukan oleh Pak Mustari dan Bu Khairunisa, di mana hari ini Pak Mustari sebagai coach dan Bu Khairunisa sebagai kucing. Baik Bapak Ibu, sebelum proses kucing ini kita mulai, saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian pada sesi kucing hari ini. Ada 3 hal nanti yang akan saya nilai berkaitan dengan pra supervisi, observasi, dan juga pasca percakapan. Dalam pra supervisi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Mustari. Begitu Pak Mus ya. Iya Bu. Yang pertama, kompetensi kucing apa ini yang akan Pak Mustari kembangkan dalam kegiatan hari ini? Baik Bu, jadi untuk kegiatan kucing pagi hari ini saya lebih menekankan untuk kompetensi pendengar aktif untuk pagi hari ini, terutama untuk permasalahan yang akan dihadapi oleh Bu Nisa Bu. Baik, berarti bagian kompetensi yang lebih spesifik yang akan Pak Mustari observasi pada hari ini adalah sebagai pendengar aktif, gitu ya Pak? Ya, betul sekali Bu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Mustari ini apa dalam proses kucing hari ini? Jadi untuk proses kucing pagi hari ini, indikator pencapaiannya adalah nanti Bu Nisa saya harapkan bisa menyelesaikan sendiri dari permasalahan yang dihadapi, yaitu adanya siswa yang sering tidak masuk. Jadi nanti biar Bu Nisa sendiri yang menentukan solusinya. Dari solusi itulah yang akan beliau kembangkan nanti sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mencari permasalahan mengapa siswa ini sering tidak masuk dan nanti apa yang menyebabkan siswa ini nanti akan lebih giat untuk lebih semangat lagi sekolah. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali Pak Mustari. Baik, kalau sudah seperti itu saya lihat sudah sangat bagus sekali. Jadi bisa dimulai proses kucingnya. Pak Mus, monggo waktu saya persilahkan sepenuhnya untuk Pak Mustari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Nisa pagi hari ini? Alhamdulillah tetap semangat meskipun sedang melaksanakan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak Mustari. Ya, sama-sama Bu Nisa. Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Gini Pak Mustari, beberapa hari yang lalu saya mencoba menghubungi Pak Mustari, ingin bercerita dengan Pak Mustari, tapi sepertinya Pak Mustari masih sibuk seperti itu. Apakah sekarang sudah ada waktu untuk mengobrol dengan saya? Oh iya, mohon maaf sekali Bu Nisa. Ini kemarin saya ada banyak kesibukan. Tetapi untuk hari ini alhamdulillah ada waktu luang. Jadi ada apa ini Bu Nisa? Kenapa tiba-tiba Bu Nisa ingin menemui saya ini? Iya, begini Pak Musari, sebenarnya saya sedang menghadapi suatu masalah, khususnya di kelas saya. Di kelas saya itu ada siswa yang bernama Mas Febri. Dan terus Mas Febri ini sering tidak masuk sekolah, bahkan setiap minggunya itu pasti ada absennya, seperti itu. Terus saya itu ingin mencari seseorang yang bisa saya ajak ngobrol dan memecahkan masalah ini. Saya berpikir Pak Musari lah orang yang tepat berdasarkan pengalaman jenengan. Jadi saya ingin bersharing dengan jenengan mencari solusi atas permasalahan saya ini. Oh, begitu ya Bu Nisa. Jadi Ya, apa yang bisa saya bantu ini dan apa tujuan yang ingin Ibu capai pada diskusi hari ini Bu Nisa? baik. Tujuan saya itu pertama saya ingin sharing memecahkan masalah yang sedang saya alami tadi seperti itu. Lah, kemudian saya berharap Pak Mustari itu bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, bisa saya ajak ngobrol tentang keluh kesah saya ini. Seperti itu Pak Mustari. Oh, seperti itu Bu Nisa ya. Ada lagi tidak Bu Nisa?
Ya, begini Pak, tentang masalah saya ini, dalam menangani kasus OJB ini, saya sudah mencari informasi sebelumnya itu ke berbagai sumber. Yang pertama, saya itu cari informasi terhadap guru kelas 5. Saya kan guru kelas 6, jadi saya mencari informasi kepada guru kelas 5 sebelumnya itu yang mengajar Mas Febri. Apakah Mas Febri itu di kelas 5 itu juga sering tidak masuk? Nah, kemudian ternyata benar, kata guru kelas 5, Mas Febri memang sering tidak masuk. Kedua, saya juga berkoordinasi dengan ibunya Mas Febri. Setelah koordinasi dengan ibunya Mas Febri ini, saya baru tahu ternyata itu Mas Febri itu adalah siswa yang berasal dari keluarga broken home, di mana ayah ibunya itu bercerai. Mas Febri sekarang posisi tinggal di Purwodadi bersama ibunya, sedangkan ayahnya itu tinggal di Lawang. Nah, kemudian setelah saya ngobrol banyak dengan ibunya, Mas Febri itu sering tidak masuk itu karena dia itu sering merasa kangen dengan ayahnya dan pergi minta diantarkan ke rumah ayahnya berapa hari seperti itu Pak. Jadi dia sering tidak masuk. Lah, menurut saya sebagai guru kelas 6 ini sangat mengganggu sekali. Kan saya takut nanti Mas Febri itu ketinggalan pelajaran. Kan kelas 6 sudah mau ujian, seperti itu Pak. Itu masalah yang sedang saya alami. Oh, jadi apa yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Bu Nisa tadi, jadi ada siswa bernama Febri ini kelas 5 yang tidak masuk karena broken home ya ternyata ya, dari identifikasi ya. Jadi dari pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Bu Nisa dapatkan ini dari permasalahan tersebut? Ya, saya pertama mendapatkan solusi yang bisa saya lakukan agar Mas Febri ini mau rajin masuk sekolah lagi, minimal tidak sering-sering absen seperti itu. Kalau absennya mungkin keperluan mendesak sekali atau sedang sakit itu saya maklumi, tapi kalau setiap minggu ada absennya itu kan sangat sangat berbahaya menurut saya bagi siswa kelas 6 yang akan menjalani ujian seperti itu. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi kalau Ya. Bu Nisa, dari tadi apa yang disampaikan Bu Nisa mempunyai masalah, ada seorang siswa yang sering tidak masuk. Kemudian Bu Nisa sudah melakukan upaya dengan tadi menghubungi wali murid, kemudian juga seorang tuanya ternyata ditemukan adanya broken home dan lain sebagainya. Dari sharing kita hari ini tujuan akhir pertemuan hari ini apa kira-kira Bu Nisa? Menurut saya tujuan akhir ngobrol kita hari ini Pak, saya itu ingin menemukan suatu cara yang bisa saya lakukan agar Mas Febri bisa semangat bersekolah lagi dan tidak suka bolos sekolah. Saya ingin Febri memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya, khususnya di kelas 6 ini yang sebentar lagi akan ujian dan mendapatkan gelar kelulusan seperti itu, Pak Musari. Wah, luar biasa itu idenya Bu Nisa ini sebenarnya. Pemikirannya juga luar biasa. Dari kesempatan yang Bu Nisa miliki, apa kekuatan yang Bu Nisa miliki saat ini? Baiklah, kekuatan yang saya miliki itu saya sudah berusaha mencari informasi biar saya itu tidak salah jalan. Saya harus setiap saya mau melakukan sesuatu saya cari informasi-informasi dulu. Saya mencari info kenapa Feby itu kok sering tidak masuk. Nah, akhirnya saya bisa mengetahui yang sebenarnya, masalah sebenarnya yang dialami ternyata itu masalahnya berasal dari rumah, bukan berasal dari sekolah. Karena menurut saya Mas Febri itu tidak pernah punya masalah di kelasnya, tidak pernah punya masalah di kelas dengan temannya, ataupun belajarnya itu tidak malas sepertinya. Kalau saya beri tugas itu selalu mengerjakan. Cuman ternyata alasannya itu tidak masuk sekolah itu memang ada alasan dari rumah. Dia sering merasa kangen dengan ayahnya karena dia sudah tidak tinggal serumah lagi dengan ayahnya. Setelah mengetahui hal tersebut, saya telah melakukan pendekatan terhadap ibu dan Febri agar ibunya itu tetap bisa merasa tetap menjaga emosinya, emosi anaknya, emosi Mas Febri agar tetap semangat untuk sekolah. Dan pada saat di kelas saya juga selalu membujuk Mas Febri. Saya selalu memberikan apresiasi seandainya Mas Febri hari ini bisa mendapatkan
hari ini masuk sekolah mendapatkan nilai 8. Kalau besok masuk sekolah lagi, pasti Mas Febri bisa mendapatkan nilai 9, bahkan nilai 10. Jadi saya selalu memberikan semangat seperti itu, Pak, kepada Mas Febri. Wah, itu luar biasa sekali itu Bu Nisa. Jadi kalau melihat kekuatan Bu Nisa sekarang, ini posisi anak-anaknya Ibu gimana Bu sekarang Bu posisinya Bu? Menurut saya posisi Mas Febri saat itu sekarang ada di posisi nomor 6, Pak. Karena Mas Febri sebenarnya semangat, punya kemauan untuk sekolah, punya di kelas itu dia rajin, tidak pernah punya masalah. Cuman karena dia psikologisnya itu memang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, dia tidak tinggal serumah dengan ayahnya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi rasa kangennya kepada ayahnya itu yang menghalangi dia untuk datang ke sekolah. Seperti itu menurut saya. Baik Bu, kekuatan Bu Nisa sudah diungkapkan ini. Kira-kira Bu Nisa akan mengambil kemungkinan apa yang dapat dilakukan ini? Seperti ini Pak, saya itu kan saya sudah mencari informasi dari guru kelas 5, sudah mencari informasi kepada ibunya, kepada teman-teman, bahkan sudah menyemangati Mas Febri. Dan saya itu sepertinya saya kurang untuk melakukan koordinasi dengan ayahnya Mas Febri, karena Mas Febri kan tidak bersama ayahnya, saya hanya koordinasi dengan ibunya. Jadi menurut saya akan melakukan pendekatan juga terhadap ayahnya. Saya harus memberikan pemahaman kepada kedua orang tuanya agar Mas Febri bisa semangat, kedua orang tuanya bisa menyemangati datang bersekolah. Kemudian saya akan coba menelpon ataupun mencari informasi nomor WA-nya ayahnya. Kemudian jika memungkinkan, saya akan mendatangkan ayahnya ke sekolah, saya akan ngobrol bagaimana kondisinya Mas Febri jika di sekolah, dan apa akibatnya jika Mas Febri sering-sering meninggalkan sekolah. Seperti itu. Jika memang tidak memungkinkan untuk mendatangkan ayahnya karena ayahnya ada di Lawang, jadi saya akan berusaha berkomunikasi via telepon saja. Yang kedua, saya pasti akan terus memberikan motivasi dan apresiasi kepada Mas Febri saat Mas Febri masuk ke dalam kelas, agar dia itu nyaman ada di dalam kelas. Dia itu merasa mendapatkan kasih sayang dari gurunya, meskipun di rumah dia kurang kasih sayang, saya mencoba memberikan kasih sayang pada saat dia ada di dalam kelas. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah sekali Bu Nisa sudah tahu kelemahan dan solusi dari permasalahan ini. Lalu dari yang sudah Bu Nisa rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Nisa lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya berkomitmen akan memperbaiki kekurangan saya tadi, kelemahan saya tadi, bahwa saya kurang berkoordinasi dengan kedua orang tua, saya hanya berkoordinasi dengan ibunya. Maka setelah ini saya akan berusaha komitmen akan menghubungi ayah dari Mas Febri, agar Mas Febri ini tidak merasa kekurangan perhatian dan kasih sayang. Jadi Mas Febri bisa lebih semangat, merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya, dan bisa hadir setiap hari di sekolah. Seperti itu, Pak. Oh, luar biasa, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Nisa untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Ya pasti dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat itu pasti saya butuhkan, Pak. Sebelum saya melakukan rencana aksi saya tadi, nanti saya pasti akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, dan saya akan bertanya-tanya kepada rekan sejawat saya yang sudah beberapa tahun yang lalu mengajar Febri, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Jadi saya akan bertanya-tanya dulu bagaimana kondisi keluarganya Mas Febri, dan bagaimana saya bisa menyemangati Mas Febri. Seperti itu. Itu ide yang bagus sekali Bu Nisa. Semoga apa yang menjadi komitmennya bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan Bu Nisa. Iya. Terima kasih Pak Musari atas kesempatan bisa meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Akhirnya saya merasa lega sekali. Ini masalah yang sudah saya alami beberapa bulan ini, dan saya bisa menyampaikan unek-unek saya dengan lega, dengan leluasa,
Pak Musari bisa mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya sekarang merasa yakin, merasa tidak bimbang lagi dan fokus langkah apa yang harus saya lakukan agar Mas Febri ini bisa masuk setiap hari ke sekolah. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Musari. Amin, sama-sama Bu. Saya tunggu kabarnya ya setelah melakukan aksinya ini. Baik Pak, insya Allah sesegera mungkin saya akan melakukan aksi saya ini dan saya pasti akan mengabari Bapak bagaimana hasilnya. Bagaimana Mas Febri, perkembangan Mas Febri untuk kedepannya. Oke, terima kasih Bu Nisa. Oke, matur suwun Pak Mus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa sekali proses kucing pada hari ini. Bagaimana Pak Mus perasaannya setelah melaksanakan proses kucing ini? Yang pertama, perasaan saya sangat senang karena saya bersama Bu Nisa bisa sharing dengan masalah yang dihadapi oleh Bu Nisa. Jadi saya bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya. Sekaligus dia juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia punya masalah tetapi juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ternyata luar biasa. Jadi Baik, saya baik. sangat senang sekali. Baik, luar biasa sekali memang proses kucing hari ini. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi terkait dengan pelaksanaan kucing yang dilakukan oleh Pak Mustari dan Bu Anissa, memang saya perhatikan Pak Mustari sudah menjadi pendengar aktif dan juga saya lihat juga kompetensi kehadiran penuh Pak Mustari. Artinya Pak Mustari meninggalkan segala aktivitas untuk mendengarkan keluh kesah dari Bu Nisa. Dan dari percakapan kucing tadi juga sudah saya amati sudah menerapkan alur cerita di mana tujuannya sudah disampaikan oleh Bu Nisa terkait dengan mencari penyelesaian permasalahan siswanya yang sering tidak masuk. Pak Mustari juga melakukan identifikasi permasalahan dengan menanyakan apa yang terjadi serta kesempatan dan kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Nisa. Terkait pada poin rencana aksi, Pak Mustari sebagai host tadi juga saya amati sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Puci bisa dengan leluasa menjabarkan rencana aksi apa nanti yang akan dilakukan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Dan di poin terakhir tanggung jawab, tadi juga saya sudah mengamati Pak Mustari sudah memberikan pertanyaan berupa dukungan dan komitmen apa, serta menunggu hasil yang akan didapat Bu Nisa dari proses kucing ini, solusi yang tadi sudah didapatkan Bu Nisa sendiri. Jadi kalau saya amati proses kucing pada hari ini sudah berjalan sangat baik. Kalau Bu Anissa, bagaimana perasaannya Bu Anissa? Alhamdulillah senang sekali Bu, saya merasa lega. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya lebih yakin dan lebih fokus langkah apa yang harus saya lakukan ke depannya dalam menangani permasalahan yang sedang saya alami saat ini Bu. Baik, Pak Mustari tadi sudah merasa sudah mengembangkan kompetensi yang dari pra supervisi tadi yang kita bicarakan. Alhamdulillah juga Bu. Jadi saya sudah mengembangkan sebagai seorang pendengar yang aktif dengan keluh kesah Bu Nisa yang begitu banyak, tetapi dia juga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, proses diskusi kita pada sesi hari ini bisa kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.